Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan mata kuliah Statistika dan Probabilitas materi Teorema Bayes yang akan disampaikan oleh saya, Lutfia Asila, NIM 21, dan teman saya. Saya Dwi Larasati, NIM 16. Dan saya Al-Mumtahana, NIM 51. Materi pertama yaitu pengertian tentang Teorema Bayes yang akan disampaikan oleh Saudari Al-Mumtahana. Terima kasih kepada Saudari Via yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian Teorema Bayes. Nah, sudah. Teorema Bayes dikemukakan oleh seorang pendeta Presbyterian Inggris pada tahun 1763 yang bernama Thomas Bayes. Teorema Bayes ini kemudian disempurnakan oleh Laplace. Teorema Bayes digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya suatu peristiwa berdasarkan pengaruh yang didapat dari hasil observasi. Jadi, pengertian Teorema Bayes adalah teori probabilitas yang menggambarkan kemungkinan suatu peristiwa berdasarkan pengetahuan sebelumnya tentang kondisi yang mungkin terkait dengan peristiwa tersebut. Nah, teorema ini menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Oke, selanjutnya fungsi dan manfaat Teorema Bayes pada bidang informatika. Nah, manfaat dari Teorema Bayes itu pada pengembangan model klasifikasi. Nah, dari klasifikasi ini bisa juga di dalam ilmu matematika. Nah, ini karena di dalam bidang informatika, maka ada machine learning dan artificial intelligence. Nah, dari machine learning dan artificial intelligence ini dapat menghasilkan sebuah produk. Nah, di sini kami memaparkan 3 produk. Yang pertama produk dari Google Self-Driving Car, yang kedua sistem pakar untuk berbagai bidang, dan yang terakhir adalah pengurutan spam email. Baik, yang selanjutnya adalah rumus dari Teorema Bayes. Teorema Bayes mempunyai rumus yaitu PAB sama dengan PA dikali PBA dibagi PB, di mana definisi itu dari masing-masing adalah probabilitas. PA adalah probabilitas atau peluang kejadian A, PB adalah peluang kejadian B, PAB adalah peluang kejadian A setelah B terjadi. Jadi B-nya terjadi dulu baru kejadian A. Terus PBA adalah peluang kejadian B setelah A terjadi, di mana A sudah terjadi baru B diketahui. Selain rumus yang telah disampaikan oleh Saudari Laras tadi, Teorema Bayes juga mempunyai rumus kedua yaitu PAB sama dengan PA dikali PBA dibagi PBA dikali PA ditambah PB bukan A dikali P bukan A. PA adalah peluang kejadian A, PB adalah peluang kejadian B, P bukan A adalah peluang kejadian bukan A, PAB adalah peluang kejadian A setelah B terjadi, PBA adalah peluang kejadian B setelah A terjadi, dan PB bukan A adalah peluang kejadian B setelah bukan A terjadi. Baiklah, kita masuk ke contoh soal yang pertama menggunakan rumus yang pertama. Diketahui probabilitas turunnya hujan diawali dengan awan mendung adalah 50% atau 0,5. Sedangkan probabilitas turunnya hujan pada musim kemarau ini hanya 10% dan probabilitas awan mendung terjadi sebesar 40%. Berapakah probabilitas turunnya hujan pada hari ini?
kita asumsikan bahwa A sama dengan turun hujan, B sama dengan awan mendung. Probabilitas awan mendung setelah terjadinya hujan adalah 50%. Probabilitas turun hujannya 10%, probabilitas awan mendungnya 40%. Yang dimana kita masukkan di rumus tadi, PAB sama dengan 0,1 dikali 0,5 dibagi 0,4. Maka probabilitas yang dihasilkan hujan setelah terjadinya awan mendung adalah 12,5% atau 0,125. Contoh soal yang kedua diambil dari rumus teorema Bayes yang kedua, yaitu di sebuah arena permainan terdapat dua mesin permainan yang mengeluarkan cek yang bisa ditukar dengan hadiah. Mesin telah mengeluarkan jackpot sebanyak 10% sepanjang waktu, sedangkan mesin 20. Tentu kita akan memilih jackpot sebanyak 20%. Namun, kita tidak tahu mesin mana yang pertama, mana yang kedua. Akhirnya, kita membuat asumsi bahwa kedua mesin di depan kita sama baik hatinya. Kita pilih salah satu secara acak, lalu memasukkan koin atau menggesek kartu. Jika pada kesempatan pertama kita gagal, sebenarnya berapa kemungkinan kita telah menggunakan kedua yang lebih pemurah? Dari soal di atas, kita bisa mengambil rumusnya, yaitu P mesin 2 gagal jackpot sama dengan P mesin 2 dikali P gagal jackpot mesin 2 dibagi P gagal jackpot mesin 2 dikali P mesin 2 ditambah P gagal jackpot bukan mesin 2 dikali P bukan mesin 2. Sehingga mendapatkan hasil perhitungan 0,5 dikali 0,8 dibagi 0,8 dikali 0,5 ditambah 0,9 dikali 0,5 sama dengan 0,4 dibagi 0,4 plus 0,45 yang menghasilkan hasil 0,47059. Itu adalah penghitungan dari contoh soal yang kedua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.